Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan live comment. Sekarang berada di Pelabuhan Peta. Nanti sebentar lagi kita akan mewawancarai pendrop bantuan ke lokasi bencana yang ada di daerah Buhanga. Sebentar nanti akan kami dengar komentar-komentar yang disampaikan oleh Pak Ajis Muris, Sekretaris Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami silakan. Pemirsa, sekarang kami menuju salah satu kampung yang terdampak bencana alam tanah longsor, yaitu Kampung Peta Selatan. Karena akses menuju ke kampung tersebut lewat darat lagi tidak bisa dilalui, maka sekarang kami tim relawan Pemuda Muslim Indonesia Serikat Islam melewati laut dengan membawa semua bantuan yang akan kami serahkan kepada para korban bencana alam. Dan ini ada sedikit ombak, tapi karena niat kami ingin membantu saudara-saudara kami yang lagi terdampak oleh bencana alam tanah longsor, maka niat kami harus sampai ke tempat tujuan. Insya Allah amanah yang oleh para penyumbang akan kami serahkan langsung. Sekarang tadi sudah kami serahkan sebelumnya di salah satu kampung, itu di Kampung Peta Timur. Alhamdulillah kami sudah serahkan bantuan sebanyak 12 paket sembako sudah diserahkan, dan sekarang kami menuju salah satu kampung yang tadi kami melalui darat dari Kecamatan Tahuna melewati 3 kecamatan. Alhamdulillah sampai sekarang ini kami dalam keadaan sehat. Baik, yang tadi diserahkan tadi di peta tadi, kemudian ini kita menuju ke mana ini, Pak? Ini sekarang kita menuju ke Kampung Peta Selatan, tepatnya di Buhanga. Ada tanah longsor. Terdampak di sana kira-kira berapa banyak yang bantuan yang akan di-drop? Bantuan akan kurang lebih kepada 19 kakak. 19 kakak terdampak ya. Setelah itu adakah bantuan-bantuan lain juga yang di kampung selain? Selain ini masih ada satu kampung lagi. Setelah ini kita akan singgah di salah satu kampung Likuang, tepatnya di Kecamatan Tambun Utara. Kemudian besok kami akan menyalurkan bantuan juga ke Kampung Rendingan, Kecamatan Tambukan Tengah. Ada 9 kakak yang terdapat tanah longsor di sana. Baik, terima kasih kepada Pak Ajis Muris, Sekretaris Pemuda Muslimin Indonesia, yang telah memberikan keterangan sesuai dengan atau harapan yang telah kita harap bersama tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat terdampak tanah longsor bencana yang beberapa hari lalu, yaitu melanda daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada beberapa titik yang kami dengar informasi atau kami dapat informasi langsung, khususnya di Tabukan Utara itu ada 2 titik yang sangat rawan. Yang pertama di daerah Lepe, Peta Selatan, itu ada masih beberapa lendungan 1, lendungan 3, lendungan 4. Bahkan di Kampung Rendingan, kalau kami tidak salah mendengar juga, di sana ada juga tanah longsor yang cukup parah. Kemudian di bagian Sangihe bagian selatan, itu daerah juga jalan nasional, ruas jalan nasional itu terputus akibat tanah longsor yang telah menghantam ruas jalan, sehingga kendaraan yang menghubung antara daerah ibu kota menuju ke daerah selatan, yaitu di bagian Manalu, Tamako sampai dengan Ngalipaying, itu tidak bisa dilalui disebabkan karena ditutupi oleh tanah longsor yang cukup parah. Demikian juga dari Tahuna menuju ke Lenganeng ditutupi oleh tanah longsor di daerah Bowong Baru yang cukup parah juga, itu berkisar sekitar 500 meter kurang lebih, dan sampai sekarang belum bisa sosialisasi tentang kebersihan yang ada disebabkan karena bantuan alat berat itu tidak memadai atau tidak cukup, sehingga masyarakat juga di sana kami melihat gotong royong untuk melakukan pembersihan hal-hal yang boleh dibersihkan oleh masyarakat. Mereka berharap agar supaya pemerintah Kabupaten Sangihe itu bisa terlibat juga dengan menurunkan alat berat
khususnya di daerah Embuhanga dan kemudian di 3 titik tadi, yaitu di bagian Manganitu Selatan dan kemudian berada di Bowong Baru, yaitu masih masuk daerah Kelurahan Sotalora 1, Kecamatan Tahuna Induk. Kita akan berlanjut sebentar, nanti kita mulai kepada posisi yang awal. Ini kita posisi di mana ya Pak ya? Buangan nih, masuk Buangan sudah. Di mana? Masuk Buangan itu sudah. Ini masuk Buangan ya? Buangan. Oke, di Buangan. Iya, kita pakai perahu apa namanya, pamo ya? Perahu pamo ya, kita menuju dengan pelan-pelan karena juga kondisi air lagi turun. Ya, kita berada di aliran air yang deras, kemudian airnya turun. Ini kelihatan sekali kalau di bawah ya. Ini agak topor karena ada pemandu di depan. Nah, ini pemandu yang melihat gerakan air, pamo. Jangan-jangan nanti kalau di depan kemudian kita akan dapat tanah yang lebih atau dataran yang lebih rendah, nanti akan menyebabkan kita akan terkandas. Kalau yang kelihatan ini daerah mana ini Pak? Buangan sudah itu. Oh, ini Umbangan ya? Buangan. Ini longsor juga ini tuh? Buangan sampai. Buat longsor. Jadi pemirsa, ya guys, ini juga longsor. Cuma syukur alhamdulillah ini tidak ada bangunan masyarakat yang bermukim di daerah ini. Ya, sehingga itu kelihatan agak terbiar saja. Ya, walaupun ini kami tahu juga ini milik masyarakat ya Pak ya. Milik masyarakat. Jadi ini belum terlalu dipentingkan ya. Kalau di pinggir-pinggir itu kelihatan dari bibir pantai airnya itu berubah jadi warna coklat. Itu karena memang air yang dari atas sampai sekarang juga masih turun dan itu membawa tanah-tanah yang turun dan sampai sekarang juga itu masih kecoklatan kelihatan. Kita akan memasuki daerah Embuhanga. Ya, ini tanah longsor salah satunya juga yang berada di pinggir pantai. Gunung yang sudah terpotong. Jadi ke depan dia masuk kira-kira ada sekitar 10 meter mungkin. Ya. Terpotong saudara-saudara. Sana pemukiman. Perlu disampaikan bahwa daerah Embuhanga ini adalah salah satu daerah wisata yang ada di Kabupaten Sangihe. Pasir Putih. Jadi ada satu ruas jalan yang menghubung antara daerah Buhanga yang ada di pinggir pantai ini dengan ruas jalan nasional yang ada di atas jalan sana. Kemudian itu yang memutuskan jalan yang ada sehingga mereka juga di sini tidak bisa menerima informasi langsung dari orang-orang yang ada di atas kampung tersebut. Ini tidak kelihatan dari bawah. Kenapa? Karena memang tertutup juga dengan pepohonan yang ada, dan kita juga menggunakan perahu ini disebabkan karena memang akses tidak bisa masuk lewat darat sehingga diambil jalan lewat laut. Kita akan bisa sebentar, kemudian kita akan sambung lagi. Wah, ini guys, coba lihat airnya ini coklat sekali. Airnya kecoklatan. Airnya ini penuh dengan lumpur. Kasihan mereka sana. Kelihatan. Cara gunung pada gundul. Itu juga akibat daripada tanah longsor. Sengaja dibiarkan dulu ini, dimatikan mesinnya biar saja dia dibawa oleh air dan sendiri di pinggir pantai. Pakai jo itu apa? Pakai tengah aku panen. Di sana ada teman kita, saudara. Ada teman kita yang mereka berjalan cukup jauh mengambil tempat yang ada di sini, kurang lebih 3-4 kilo, kemudian mereka sampai di lokasi bencana. Mereka ambil dari ujung sana. Oke.
Oh, mau dialihkan. Dialihkan di mana, Pak? Oh, dipindah lagi. Dipindah ini. Masalahnya agak, nah ini teman sudah basah ini. Ya. Ya, kita sekarang berada di pinggir pantai, diusahakan oleh para nelayan sampai berada di pinggir pantai. Ya, kita akan bongkar. Masih mau ambil pada orang lah. Iya. Kita tolong dikasih turun saja dulu ini. Hamdan kumpul situ dia dulu nanti sama-sama kembali. Iya. Alhamdulillah bantu dengan masyarakat juga yang ada yang bisa membantu. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris Pemuda Muslimin, bantuan-bantuan sudah terbagi pada 3 titik, dan ini adalah titik terakhir yang kita drop. Ya, sebagian dibagi sama, ada kurang lebih 40 sampai 45 tidak salah, 45 kakak yang terdampak langsung dengan rumah yang rusak. Itu ada 3 buah rumah yang rusak parah. Ini daerah Umbuhanga ini mulai dari yang tidak dalam gambar ini, sepanjang yang saya muat di dalam gambar kurang lebih 700 sampai 800 meter. Ya. Ini daerah tersebut. Ada 2 Pak, kok ternyata di sini ada ujung. Dua kalau cuma sini yang paling parah. Ini yang parah, nah. Iya. Yang sana Kalau di bawah cuma bawah memang turun, cuma beda. ya enggak sama. Sama. Ya 19 ini. Iya. Oh, iya. Ini bantuan akan diangkat, ditampung di posko atau di rumah Pak Kapita Laung, atau kemudian akan diserahkan secara simbolis dari kami, dan kemudian pemerintah setempat atau Pak Kapita Laung nanti akan menyerahkan langsung kepada warganya. Kita ikuti. Dia lokasi dulu. Sudah ada DP apa sudah apa? Tim yang untuk dicatat dulu yang bantuan supaya bagus gitu. Simbolis dulu. Oh masih ada kemarin juga. Oh.
Baik guys, kita akan menuju lokasi ya. Saya Tahuna AMR Channel akan menunjukkan kepada Anda bagaimana lokasi yang ada di daerah Buhanga kemudian terdampak tanah longsor, dan dengan teman-teman dari Organisasi Pemuda Muslim Indonesia memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak langsung. Ya, kita balik ya. Pak, ya, kita lihat seperti yang kami beritakan lewat live FB maupun di beranda kami, di FB kami, yaitu lokasi yang ada, itu lokasi yang ada di sini terdampak langsung ya. Ini bencana. Ya, ini rumah ibadah atau musala. Di belakang musala inilah tanah longsor yang begitu besar. Ya, ini ya. Ini berdampak. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oh, ini rumah Kang ini ya? Iya. Rumah ya? Rumah ini rumah besar ini dari sini. Dia lempar begitu. Posisi rumah di mana di posisi? Sini. Dia sebenarnya sebelah sini. Nah, Jadi dia lari sini. lari sini. Oh, yang Kalau udah di rumah ya. sebentar. Ini. Ini lokasi yang ada. Soalnya boleh Ini musala. Ya, Anda ini boleh. Soalnya boleh. Ini dampak. Boleh. So, jadi terisolir kalau ada jalan sana, so terisolir. Iya. Lewat jalur laut. Iya. Ya. Kelihatan ini harus ada alat berat memang. Nyala Untuk soalnya ada alat berat soalnya boleh. yang tidak bisa ini. Soalnya ada layak ini. Tinggal penuh kain ya. Maksudnya mau apa alat berat untuk mau buang ini dong. Jadi kalau ini tidak bisa dianu ya. Ya, Pak. Untuk alat berat tidak bisa diangkat ini. Kalau Boleh untuk juga. membersihkan dulu ini, no, maksudnya mau minta untuk pembersihan dulu. Pembersihan. Iya. Sampai sekarang maksudnya masyarakat sini termasuk juga Bapak sebagai Kepala Laung ya, menginginkan agar supaya pemerintah daerah memperhatikan juga untuk Iya, secepatnya untuk ya. dibersihkan. Bersihkan. Dan kedua, mungkin nanti diharapkan bantuan dari Pemda, dari dinas terkait untuk mencari lokasi baru untuk jadi tempat tinggal. Karena ini tidak layak. Ini sekitar 200 meter di atas bukit-bukit ini sudah ada retakan baru. Retakan baru. Iya, jadi kompleks ini tempat soalnya tidak layak untuk tinggal. Termasuk juga rumah yang masih berdiri ini. Iya, yang berdiri sudah tidak bisa dipakai ini karena pasti akan hidup dalam ketakutan kita, Pak. Gitu ya. Tiap hujan apa semua itu berpotensi untuk Jadi harapan Bapak sebagai pemerintah kampung ini kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah kabupaten agar supaya mereka di tempat yang merelokasi untuk dicari lokasi baru. Ini bisa untuk kompleks perkebunan sagu duri ini nanti ditimbun atau bagaimana nanti dicari. Kalau di belakang Sagu Duri itu di atasnya tidak ada gunung yang Tidak, ini rata ini. Ini sekitar ada hampir ini sagu duri semua. sana rata. Iya. Jadi itu Kalau maksudnya bisa boleh ditalut dibikin kompleks perumahan baru dari Pemda, mungkin dari Perkim bisa membantu karena juga kan ada program 1 juta rumah dari Pak Presiden. Oke. Nantinya bisa dibantu kepada masyarakat yang ada di Kampung Peta Selatan. Juga nanti kan ada dana desa yang bisa kami manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Oh, masih ada dana desa, Pak? Iya. Kalau boleh tahu sampai sekarang masih boleh berapa dana desa yang tersimpan? Bagaimana, Pak? Dana desanya masih berapa itu yang? Untuk sekarang kan udah akhir tahun, sudah terserap semua kan anggaran. Jadi insya tinggal Allah tahun pengalusan kembali. depan ini tahun 2022 ini kita bisa dana bisa kita alihkan ke penanganan bencana alam ini. Selain non alam ini dengan COVID ini. Ya mudah-mudahan juga harapan kita bersama, Iya. termasuk Bapak sebagai orang nomor 1 yang di kampung ini berharap kepada pemerintah
kabupaten Iya. secepatnya juga melihat kemudian keinginan-keinginan daripada masyarakat agar supaya mereka tetap diberikan tempat yang layak ya. Iya Pak. Walaupun kelihatan dan sama kita ketahui kalau di Kabupaten Sangihe itu ada beberapa titik memang. Iya. Ya, ada beberapa titik. Terakhir yang boleh barangkali berikan keterangan, adakah dari pemerintah daerah yang terkait tentang apa yang diinginkan oleh Bapak sebagai orang nomor 1 di daerah ini, mereka sudah datang ke lokasi untuk meninjau atau seperti apa? Sejak kejadian hari Kamis sampai sekarang ini belum ada pihak dari Pemda yang datang melihat langsung. Belum ada yang datang. Iya, belum ada dari pihak Pemda yang melihat langsung. Mungkin juga bertepatan juga dengan momen Natal, mungkin masih. Mungkin karena Iya, kita mengerti juga mungkin ada ibadah. Okay. Jadi sejauh ini yang bantuan-bantuan datang dari mana saja, Pak? Ini spontanitas dari bantuan-bantuan dari organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, agama. Kemarin ada dari Majelis Ulama, dan alhamdulillah hari ini ada dari PMI ya, dari PMI yang datang memberikan. Terima kasih. Pemuda Muslimin ya? Iya, pemuda Muslim Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Kapitan Laut atas informasi yang telah diberikan. Semoga saja harapan ini kembali kami sampaikan akan didengar oleh pemerintah kabupaten dan secepatnya akan ditangani. Terima kasih. Ini ke atas sana ternyata dia itu sejalan sana ya Pak ya? Iya, itu jalan. Itu jalan. Itu jalan menghubung ke daerah mana sana? Keluar ke peta besar, peta. Mau turun? Iya. Kalau ke atasnya itu? Ke atas ini dapat perempatan, belok kiri Sensong, lurus Bengkulu, iya, kanan itu ke dong. peta induk, peta timur, peta raya. Itulah.